Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyamin wa syahra qur'an. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salati wa atammu taslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una amin wanfa'na bima 'allamtana amin wa zidna 'ilman nafi'an wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Amma ba'du, ma'syar muslimin wal muslimat, zumratul huffaz wal hafizat rahimakumullah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, al-mukarramah al-ustadzah ad-doktorah Oki Istana Dewi, semoga Allah menjaga beliau, memanjangkan umurnya dan memberikan manfaat lewat dakwah dan lewat ilmunya kepada teman-teman semua, khususnya dan kita umat Islam di seluruh Indonesia pada umumnya. Yang kami hormati juga segenap pimpinan dan pengurus pondok pesantren Tahfidz Maskanul Huffaz, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Ini adalah pertama kali saya datang ke tempat yang Masya Allah indah sekali, cerah sekali dan sesuai namanya. Maka saya berterima kasih sekali kepada segenap panitia, segenap ustadzah, musyrifin dan musyrifat yang memberikan kesempatan kami untuk bersilaturahim, bermuajahah dengan para bintang-bintang Al-Quran, bersama para pejuang Al-Quran, bersama para pemegang Panji Al-Quran Al-Karim di Indonesia. Sesuai namanya, Maskanul Huffaz. Maskan itu artinya apa? Tempat yang tenang. Tempat yang tenang. Rumah. Bedanya sama bait apa? Sama bait. Bedanya sama dar apa? Mal farqu bainad dari wal baiti wal maskani? Mana seperti ada yang al-farq baina hadhihi al-thalatha. Saya bisa sebutin, who can mention the difference between ad-dar wal bait wal maskan? Siapa yang bisa sebutin perbedaannya? Saya doain nanti pergi umrah kan? Gratis. Ya. Benar, pergi umrah itu gratis teman-teman, gak bayar. Pergi umrah itu sekarang Ustaz, itu gratis. Yang bayar paling pesawatnya, hotelnya, makanan, minumnya, sama jasa visa di travelnya. Beneran Ustaz? Karena masuk ke Masjidil Haram itu gak ada tiket, ada nggak? Gak ada. Gak ada? Gak ada HTM-nya. Jadi sebenarnya umrah itu gratis teman-teman. Kalau udah di Mekah itu tinggal masuk aja, berikhram dari mikot, sudah masuk ke Mekah, sudah tinggal muter 7 kali ya, tawaf, sa'i, balik 7 kali, tahallul udah. Jadi umrah itu gratis. Cuman tiketnya aja yang bayar di sana, tiket pesawatnya. Jadi maskan, kalau bait itu adalah rumah yang ditempati, yang ditinggali, tapi perlengkapannya nggak lengkap. Nggak ada dapur, nggak ada ruang keluarganya, nggak ada ruang istirahatnya. Dia cuma rumah aja secara umum yang bisa ditempatin. Dia bisa jadi rusak, bisa jadi bagus, ya dalamnya bisa jadi biasa-biasa aja. Kalau dal alif ra, ya, dal itu rumah yang lengkap perabotannya, isinya lengkap. Ada kursi, ada dapur, ada ruang keluarga, ada televisi, ada kipas angin, ada AC. Ya. Kalau maskan adalah tempat tinggal yang menampung lebih dari satu keluarga.
yang lebih bisa menampung lebih dari 10 orang, menampung orang yang banyak. Dan ciri khas dari maskan sesuai namanya. Ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya. Salah satu tujuan menikah adalah agar jiwa kita tenang. Diambil dari situ litaskunu ilaiha, jadilah maskan. Ya. Maka maskan adalah tempat di mana kita berkumpul bersama lebih dari 1 orang, bersama lebih dari 1 keluarga, dan di tempat itu kita menemukan ketenangan. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan as-sakinah, ketenangan pada hati orang-orang beriman. Lalu kemudian karena sakinah itu mereka bertambah keimanan, yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi ila akhir ayat. Para penghafal Quran, para dikabina Al-Quran, para hafizah, para hafalatul Quran, kalau kita bicara tentang nuzulul Quran, kalau kita bicara tentang proses turunnya Al-Quranul Karim, dan kita hari ini di Indonesia terbiasa untuk memperingati malam nuzulul Quran yang bertepatan dengan 17 Ramadan. Kalau kita bicara tentang nuzulul Quran, maka kita bisa mengupas dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah betapa nuzulul Quran ini adalah satu peristiwa, satu momentum yang sangat agung, yang sangat mulia. Tidak ada satupun proses, satupun peristiwa atau momentum yang lebih mulia, yang lebih agung daripada proses turunnya Al-Quran, peristiwa turunnya Al-Quran, momentum turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke hatinya Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu namanya nuzul. Tidak ada peristiwa yang lebih agung, yang lebih mulia daripada peristiwa nuzulul Quran Karim. Dan kita terbiasa memperingatinya pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Allah menurunkannya, Allah yang menurunkannya, Tuhan yang maha mulia, melalui malaikat yang paling mulia, yaitu siapa? Sayyidina Jibril alaihissalam, kepada manusia yang paling mulia, asyraful khalqi, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Sehingga malam ketika peristiwa tersebut terjadi, ketika turunnya Al-Quran itu terjadi, malam tersebut menjadi malam yang sangat mulia. Maka yang tadinya dinamakan dengan Lailun, lam ya lam, Lailun. Kalau ada peristiwa terjadi di malam hari itu, yang penting maka tambah ta, Lailah. Dan karena yang turunnya adalah satu kitab suci yang paling mulia, maka dia menjadi Lailatul Qadar. Maka malam itu menjadi malam yang sangat mulia. Dan karena Lailatul Qadar ini terjadi pada bulan Ramadan, di tahun 610 Masehi, maka Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Tidak ada satupun nama bulan yang secara eksplisit, yang secara sahih disebutkan namanya di Al-Quranul Karim kecuali bulan Ramadan. Di ayat berapa? 184 atau 186? 184 atau 186? Ya, alhamdulillah masih fokus ya. Masya Allah. 185. Ya, jangan jebak nih teman-teman. Tadi dibawa ngaji setengah hadis pada masih sadar nggak ya? Nah, kalau udah pegel-pegel udah ngantuk-ngantuk, setengah hadis tadi baca ya. Itu entah kita tadi paham apa enggak, baca lancar apa enggak tadi ya. Masya Allah.
Maka tidak ada satu bulan yang disebutkan namanya secara sahih, secara gamblang, secara lugas selain bulan Ramadan. Dan itu ada di ayat 185 surah kedua surah Al-Baqarah. Dan ketika disebutkan Ramadan ini tidak ada peristiwa yang disematkan kecuali turunnya Al-Quran, bukan turunnya sholat, bukan disyariatkannya sholat, bukan disyariatkannya zakat, bukan disyariatkannya bahkan puasa sendiri. Puasa sendiri dibicarakan setelah dan sebelum itu pada 182 dan pada 187. Ya, pada 185 juga disebutkan, tapi di bagian setengah keduanya yang betul-betul menempel dengan kalimat Ramadan itu sendiri adalah alladzi unzila fihi Quran, proses nuzulul Quran. Maka malam hari di mana bulan Ramadan, di mana Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Apa itu Baitul Izzah? Langit dunia. Kemudian ke Nabi Muhammad SAW menjadikan malam itu menjadi Lailatul Qadar dan menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia, yang paling mulia. Maka Ramadan itu identiknya sama Al-Quran, identik banget. Kemudian karena proses turunnya nuzul Quran, proses nuzul Quran ini bukan hanya malam harinya saja yang ikutan mulia, bukan hanya bulannya saja yang ikutan mulia, tetapi hari di pagi harinya. Tahu nggak sih teman-teman di hari apa nuzul Quran itu terjadi? Hari Kamis sama hari Jumat. Kamis sama Jumat. Yang akhwat Kamis sama Jumat. Yang ikhwan Kamis sama Jumat. Alhamdulillah udah kompak nih Ustazah. Udah kompak, sama-sama jawab Jumat aja. Tapi ada satu tadi saya dengar ada jawaban yang benar. Hari terjadi di mana nuzul Quran adalah hari Itsnaini. Hari Isnin. Wah, suka nipu nih Ustaznya nih. Kamu Jumat, ates ya, ates teman-teman. Saya pengen tahu nih, Mas kalau hafal ini benar-benar hafal, benar-benar paham betul, apa baru lagi proses hafal? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang menghafal ayat-ayatnya dan juga menghafal pesan-pesannya. Hari Senin kemudian menjadi hari yang mulia. Tahu dari mana? Hari Senin kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai hari diangkatnya amal. Maka kemudian Nabi SAW menganjurkan umat Islam untuk berpuasa Senin dan Kamis. Masya Allah. Jadi hari Senin saja menjadi mulia. Lalu tempat di mana Al-Quran itu turun, di kota mana? Di kota Madinah apa di Taif? Madinah apa Taif? Makkah. Tempat di mana Makkah itu turun, Makkah itu kemudian menjadi sumber keberkahan. Yang tadinya Makkah 2400 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW, 2440 tahun sebelum Nabi SAW diutus, diangkat menjadi seorang Nabi, Nabi Ibrahim, Sayyidina Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa kota Makkah itu hanyalah sebuah lembah yang tidak berpenghuni, yang tidak ada tumbuhan. Siapa yang hafal ayatnya? Siapa yang hafal ayatnya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguhnya kami, ya Tuhan kami, sungguhnya kami menitipkan keturunan kami, yaitu siapa? Sayyidatina Hajar bersama anaknya Sayyidina Ismail alaihissalam pada sebuah lembah ghairi dzi zar'in yang tidak ada satupun tumbuhan. Tidak ada tumbuhan berarti kering, kotak berarti gersang, berarti tidak ada air. Tidak ada sumber mata air sama sekali. Tidak ada tumbuhan. Kalaupun ada, hanya sumur Zam-Zam. Itu pun juga diminta betul dengan proses sa'i.
oleh ibunda Sayyidatina Hajar. Tapi sebelum itu dan setelah itu, beberapa tahun setelah itu, Makkah tetaplah kota yang sangat gersang, yang sangat kering, yang sangat tidak ada hijaunya sama sekali. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan kepada Ustazah Kilisanduri dan Ustazah Pergi. Masya Allah. Ya. Jadi Makkah tadinya hanyalah sebuah daerah yang tidak ada tumbuhan, gersang sekali, kering sekali. Lalu tatkala Al-Quran turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Kota Makkah ini menjadi kota yang penuh dengan keamanan, menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenyamanan. Ya. Dan kemudian kota Makkah juga karena di situ turun Al-Quran, tumbuhlah di sana tumbuh-tumbuhan dan hijau-hijauan. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan ya dan air di situ mengalir jadi sejahtera, tetapi hati semua manusia itu cinta kepada kota Makkah. Sesuai dengan doa ya siapa? Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya. Tahu gak sih yang kartun itu kalau lagi jadi cinta kual-kual tuh ya, love-love-nya itulah tahwi ilaihim. Ya. Hati yang benar-benar condong jatuh cinta. Siapa di sini yang gak suka sama Makkah? Siapa di sini yang kita nggak mau ziarah ke Makkah setiap tahun? Bahkan kalau bisa setiap bulan, bahkan kalau bisa kita tinggal di dekat kota Makkah, agar kita bisa terus dekat kepada Baitullah Al-Haram, Masjidil Haram. Siapa kita nggak pengen? Itu terjadi karena apa? Kenapa kita cinta sama kota Makkah? Karena disitulah proses nuzulul Al-Quran terjadi. Ya. Nah coba apalagi harinya jadi hari yang paling mulia, hari Senin. Ya, disunahkan puasa malam harinya menjadi malam yang paling mulia, Lailatul Qadar, bulannya menjadi bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka tinggal kita sebagai manusia, apakah kita mampu memuliakannya? Maka siapa yang memuliakannya? Siapa yang memuliakan Al-Quran, maka dia akan mulia. Sebagaimana sabda Maaf sayangnya, kasihan lagi. Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat banyak sekali orang-orang yang tadinya hina-hina. Hadis ini tahu nggak sih teman-teman? Pasti teman-teman udah tahu ya. Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Tahu nggak sih sababul wurudnya? Sababul wurud hadis ini konon nggak diketahui. Hadis ini tadinya nggak diketahui sama sahabat Nabi. Para sahabat Nabi senior itu nggak tahu hadis ini. Sampai suatu ketika pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkunjung ya dari Madinah sebagai tempat markas khalifah, tempat pusat khalifah Islamiyah. Beliau berkunjung ke kota Makkah. Di kota Makkah beliau menemukan ada seorang budak yang bernama Ibnu Abi Abza. Beliau adalah budak bekas tawanan perang. Ibnu Abi Abza ini diangkat oleh tabi'in yang bernama Nafi' yang diamanahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur kota Makkah. Ya, jadi gubernurnya siapa? Nafi'. Nah, ada satu daerah di kota Makkah namanya daerah Al-Wadi, lembah. Di daerah ini Nafi' menunjuk Ibnu Abi Abza. Menunjuk siapa? Ibnu Abi Abza. Tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang, lalu menemukan, siapa wahai Nafi' yang kamu tunjuk untuk memimpin, yang mengatur urusan daerah Wadi ini? Lalu kata Nafi', saya mengangkat Ibnu Abi Abza. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkomentar, "Waman Ibnu Abi Abza? Siapa orang ini?
sebagai seorang sahabat yang pintar, gak dikenal sebagai sahabat yang kaya, gak dikenal sebagai sahabat yang punya darah biru, punya nasab, gak dikenal sebagai sahabat yang pakar di bidang tertentu. Akhirnya kata Nafi, huwa maula min mawalina, kana maula min mawalina ya Umar. Dia dahulu adalah seorang tawanan perang, dan dia saya angkat menjadi wali kota wadi ini li'annahu alimun bil Qur'ani wa bil fiqhi wa bil faraid. Karena orang ini meskipun dia bekas tawanan perang, dia hafal Quran, dia faham fikih, dan dia menguasai ilmu faraid. Saat itu Umar bin Khattab yang tadinya mau marah ke Nafi, kenapa dia menunjuk seseorang yang gak dia kenal, tadinya mau marah, tiba-tiba langsung mengatakan, amma inna rasulakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Oh iya, betul. Saya jadi ingat bahwa Nabi kalian, Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita semuanya pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang tadinya biasa-biasa saja, yang tadinya tidak ada nasabnya, bukan siapa-siapa, bukan orang kaya, bukan orang pintar, tapi karena dia menghafal Quran maka dia menjadi pintar, karena dia faham fikih maka dia menjadi orang yang kaya dengan ilmunya, karena dia paham faraid maka dia jadi orang yang paling bijak. Karena ilmu faraid itu ilmu bagi-bagi, ilmu untuk hitung. Gak bisa bagi-bagi ilmu hitung kecuali ada kebijaksanaan di situ, ada keadilan di situ. Nah, coba malam harinya jadi Lailatul Qadar, siang harinya jadi disunahkan puasa, bulannya jadi bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Orang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi mulia. Karena apa? Karena dia memuliakannya. Sebaliknya di saat yang sama Al-Quran itu turun, ada banyak sekali tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh ternama yang pintar, yang kaya, yang punya anak keturunan banyak, yang pandai syair, pandai berbahasa. Ada Abu Jahal yang tadinya namanya Abu Hakam, ada Abu Lahab yang bernamakan asli Abdul Uzza, ada Walid bin Al-Mughirah yang kekuasaannya, kekayaan itu kalau dijejeli dari kota Makkah ke Taif itu sampai saking kayanya. Tapi karena mereka menolak Al-Quran, karena mereka tidak memuliakan Al-Quran, bukan karena mereka tidak tahu Al-Quran ini itu benar, tapi karena kesombongan. Shad wal Qur'ani bidzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Mereka kafir kenapa? Ada izzah. Ada izzah, apa itu izzah? Harga diri. Sombong, kata Mandra, sombong amat. Benar. Wasyiqaq, mereka nggak mau kekuasaan di kota Makkah, kekuasaan di Taif, kekuasaan di Hijaz itu nanti lama kelamaan diambil alih oleh seorang pemuda yang bukan siapa-siapa, yang ummi, yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, yang bahkan rumah tangganya saja ditopang sama istrinya, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Nggak mau. Jadi orang-orang ini kemudian karena menolak, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan, Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Turunlah surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin tab ma aghna anhu maluhu wa sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Hancur. Abu Jahal, gimana hancurnya? Abu Jahal hancurnya, matinya itu di perang Badar. Sama siapa? Sama seorang pemuda yang betisnya itu kecil, yang berkulit hitam.
tapi dia penghafal Quran. Dia menghafal lebih dari 70 surat dari mulut Nabi SAW, langsung bertalaki ke Nabi SAW. Siapakah dia? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud lah yang kemudian nanti memenggal kepala Abu Jahal. Ya, saat Abu Jahal sudah kalah, sudah kalah di perang Badar, tinggal dipenggal, datang Ibnu Mas'ud. Hari ini kamu kalah. Siapa yang menang, kata Abu Jahal? Hari ini kami yang menang, kamu yang kalah, kamu yang hina. Dipenggal. Datanglah Ibnu Mas'ud dengan membawa kepala Abu Jahal. Semua pasukan umat Islam bertakbir, Allahu Akbar. Nah, inilah efek yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah tidak terkecuali yang memuliakan Al-Qur'an. Gunung saja, gunung yang tidak berakal, yang tidak punya roh, diturunkan, seandainya diturunkan Al-Qur'an kepada gunung, hancur. Kenapa? Karena khusyuk, bukan meletus. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal khashi'an mutasaddian, itu teman-teman, itu bukan meletus. Kalau meletus cuma ujungnya doang. Mutasaddian itu hancur, jadi rata. Itu gunung. Ya, jin saja, jin yang nggak punya jasad kayak kita nggak bisa melihat jin itu ya. Jin ngedengerin Al-Quran langsung beriman. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu yahdi ila rusdi. Malaikat saja, malaikat mendengarkan Al-Quran itu dibaca oleh orang biasa, oleh seorang sahabat yang bernama Usaid bin Khudair. Pada sebuah malam turun dari langit dalam bentuknya yang nyata, bentuk cahaya yang sangat terang, yang sangat besar. Usaid bin Khudair khawatir. Datang pagi harinya ke Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya semalam ketika aku sedang mengulang hafalanku, aku menemukan sebuah cahaya yang sangat terang. Apakah itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Iqra ya Usaid, baca wahai Usaid apa yang kau baca semalam. Dibaca sampai 3 kali. Maka kata Nabi SAW, tilkal malaika tanazzalat bil Qur'an. Itulah malaikat yang turun karena Al-Quran yang kamu baca. Seandainya kamu selesaikan baca Al-Kahfi semalam, kamu selesaikan, niscaya malaikat itu akan turun dalam bentuk yang sesungguhnya, dan semua penduduk Madinah ini akan menyaksikan bentuk yang sesungguhnya dari malaikat. Ayo sebutkan apa lagi yang gak mulia karena Al-Quran? Cuma manusia aja yang gak mulia karena Al-Quran. Karena apa? Karena mereka memilih untuk tidak mulia karena Al-Quran. Karena mereka memilih untuk tidak memperingati Nuzulul Quran ini sebagai satu peristiwa yang paling agung, peristiwa paling bersejarah dalam peradaban manusia. Terakhir saya ingin menutup sharing kami pada malam hari ini dengan membacakan satu ayat yang semoga memberikan semangat buat teman-teman agar lebih giat lagi menghafal Quran, agar lebih giat lagi mengolah hafalannya, agar lebih giat lagi belajar ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu turun tidak sekali jelek gitu, gak sekali jumlah wahidah. Apa hikmahnya? Ayatnya adalah ada di surah Al-Furqan. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad, kenapa Al-Quran ini gak turun aja sekaligus? Ya, jadi nuzul Quran itu teman-teman, itu bukan turunnya Al-Quran sekaligus gitu, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW udah selesai 30 juz. Enggak. Bulan Ramadan, Lailatul Qadar, malam Senin itu, hari Senin adalah awal pertama kali Al-Quran turun. Kalau Al-Quran turun dari situ, sejak saat itu selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Orang-orang kafir protes, kenapa turunnya begitu? Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur
agar Al-Quran ini bisa makin mengokohkan, bisa makin menguatkan hatimu, hai Muhammad, dan hati para pengikutmu. Dan kami bacakan Al-Quran ini dengan cara yang paling baik, cara yang paling indah, dengan satu cara yang tidak pernah dilakukan oleh para penyair yang paling fasih, yang paling pintar, yaitu dengan tartil. Maka adik-adikku semuanya, teman-teman para santriwan-santriwati, para penghafal Quran, para pejuang Al-Quran, jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa bosan untuk mengulang Al-Quran. Karena Al-Quran turunnya gak sehari, gak satu malam, gak satu hari, satu malam. Al-Quran turun dalam proses yang lama. Ya. Karena Al-Quran turun dalam proses yang lama. Turun juga ke orang yang sibuk. Ke Nabi Muhammad SAW. Orang sibuk banget. Ya, pakai slot. Sibuk banget. Ya. Pakai sin lagi, pakai sibuk. Ya. Sibuk banget. Maka kalau kita beralasan, aduh ustazah, aduh ustaz, saya ngapal Quran, malas, bosan. Ya Allah. Padahal cuma 1 tahun ya programnya di sini ya. Selesai ya. 1 tahun sudah dibikin press, sudah diringkas. Maksimalkan kesempatan teman-teman semua di sini untuk menghafal Al-Quran sesungguh-sungguhnya, sesejati-sejatinya. Hingga nanti teman-teman merasakan apa yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang dirasakan oleh Sayyidina Umar, yang dirasakan oleh Sayyidina Utsman, yang dirasakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Sayyidina Utsman mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalam rabbina." Seandainya hati kami ini bersih dan suci, kami tidak akan pernah kenyang, kami tidak akan pernah bosan untuk berinteraksi dan mengulang Al-Quran yang sudah kami hafal. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kurang maaf, wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Saiful Basir yang telah berkenan memberikan nasihatnya kepada kami semua. Setelah ini, maaf ya teman-teman, tidak ada sesi tanya jawab karena kebetulan hari ini ada 2 materi. Jadi langsung saja jika teman-teman pengen bertanya, kita undang lagi insyaallah ya Pak. Karena kalau nggak salah, Ustaz juga pernah ngisi di Canvas ya, kajian online Mas Kanufal. Nah, udah pernah dan sekarang udah datang lagi sekarang. Nah, kalau teman-teman insyaallah tidak datang lagi ya Pak ya. Nah, kalau teman-teman pengen, silakan beli bukunya ke bukunya Ustaz Saiful Basir. Dan sekarang juga udah banyak tuh. Kita juga punya buku Ustaz. Kalau dari Mas Kanufal kebetulan kita juga punya buku, santri-santrinya nulis dan kita gabungin jadi satu, buku Menuju Cahaya Allah. Insyaallah. Kita juga punya buku dari Mas Kanufal. Langsung saja teman-teman. Setelah ini ada sambutan dari umat. Setelah itu kita langsung sesi foto bareng bersama Ustaz Saiful Basir karena beliau akan langsung pulang ya Ustaz ya. Dari Depok langsung pulang. Karena itu setelah sambutan dari umat langsung foto bersama. Kepada umat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang menghormati seluruh ustadz, ustazah, pengurus, pengasuh Masjidil Hufaz, juga ada ibu rumah di belakang. Assalamualaikum, Mbak, lagi dipanggil Mbak. Mbak. Assalamualaikum Mbak. Nah, Mbak tadi salam ke sini ya Mbak, menemani cucu-cucu. Juga seluruh santri-santri selamat datang, terkhusus santri Masjidil Hufaz Akhwat Pamijahan, betul? Coba tunjuk tangan mana Pamijahan. Masya Allah, akhirnya datang juga. Ditunggu dari kemarin-kemarin. Oh, khusus santri Pamijahan Bogor taruh paling depan ya, memberikan kesempatan paling depan ya. Masya Allah, karena selama ini nontonnya online itu pun kalau sinyalnya bagus ya. Ya, Masya Allah. Akhirnya datang juga ya, menjauh di sana santri Pamijahan Bogor. Di sini ada lagi santri mana lagi? Cijeruk mana coba? Yang baru datang pada hari ini tunjuk tangan. Wah, hebat nih. Teman-teman pusat sudah tahu diri ya bahwa sering sekali melihat tokoh-tokoh jadinya ngalah sama teman-teman dari cabang. Akhirnya kita persilakan teman-teman cabang di depan.
Juga di sini juga santri Ikhwan Cimanggis Depok. Ya, sudah berapa hari di sini? 2 minggu. Gimana? Enakan di pusat atau enakan di cabang? Hah? Ada di mana? Cimanggis. Ya udah balik deh ke Cimanggis. Ada enakan di Cimanggis, ya. Dan Masya Allah, selamat datang untuk Masya Allah ya, Uma bahagia dan bangga sekali karena barusan teman-teman yang belum tahu membacakan profilnya ya, Ustadz Muhammad Saiful Bashir, Masya Allah. Beliau, ada yang tahu beliau? Dan sebuah prestasinya, mau bacain nih. Boleh ya, izin ya Ustadz, kita bacain supaya lebih mengenal satu sama lain. Kan pada dari tadi bisik-bisik, itu nggak dibacain sih profilnya, kita pengen tahu yang di depan itu apa aja sih profil, apa prestasi-prestasi yang mau bacain. Masya Allah, beliau luar biasa. Ustadz Muhammad Saiful Bashir lahir di Jakarta 10 Januari 1996. Masya Allah. Riwayat pendidikan Pondok Pesantren Nganbuul Quran Kudus dari umur 9 tahun ya Ustadz ya? 7 tahun? Masya Allah. Mariam, umur 7 tahun nih. Masuk pesantren nggak Maria nangis. Kemarin mau bilang Maria masuk pesantren nangis, makanya dia lo mau umur 12 tahun katanya ya. Jadi Ustaz Muhammad Saiful Bashir ini umur 7 tahun sudah masuk pada pesantren Nganbuul Quran Kudus dan sudah selesai di Libya. Betul? Sudah selesai dari Libya. Ada di sini yang mau masuk Libya? Wah, Masya Allah ya. Wah, prestasinya banyak banget, sampai banyak banget, Omar bingung mau baca yang mana. Yang jelas adalah beliau itu sudah banyak sekali ikut musabaqah hifdzul Quran dan hadis di Indonesia maupun luar Indonesia. Banyak sekali prestasinya teman-teman sekalian. Di antaranya mengikuti kejuaraan hafalan internasional di Jeddah. Masya Allah, banyak nih, Omar bingung baca dari mana. Kemudian banyak sekali dari di Indonesia maupun luar Indonesia, di Kuwait, kemudian di Jeddah, dan pengisi suara merotal 30 juz untuk mushaf Quran Syamil for Kids. Kalau teman-teman ada di situ ya, pernah mendengarkan suara beliau. Dan beliau tidak hanya sekedar menghafalkan Quran, hadis, juga bahasa Arab. Ya, banyak sekali lomba-lomba debat bahasa Arab juga. Masya Allah. Jadi Masya Allah, barusan teman-teman izinkan oleh Allah SWT mendengarkan seorang pemuda yang saleh insya Allah, yang sudah hafal Quran sejak usia muda dan aktif memiliki jual leadership yang luar biasa. Karena di sini tulisannya Ketua Forum Silaturahim Alumni Darul Quran Mulia, Ketua kami Libya, Masya Allah. Jadi banyak amanah-amanah yang beliau tunaikan sebagai seorang pemimpin atau ketua-ketua, Masya Allah. Itu yang juga yang Mama inginkan dari teman-teman Masker Hufat. Mama berharap tidak hanya sekedar teman-teman hafal, tapi juga teman-teman banyak ikut organisasi atau komunitas, atau banyak sekali di Masker Hufat ini kesempatan untuk teman-teman jadi leader. Jadi tunjukkan kepemimpinan teman-teman semua. Hafal Quran bagus, Masya Allah, tapi tidak cukup. Quran, kalau kita belajar dari Ustaz Saiful Bashir ya, beliau juga belajar hadis, beliau juga fasih dalam bahasa Arab. Masya Allah, menguasai komunikasi sehingga mudah menjelajah dunia dengan bahasa yang beliau miliki. Dan tidak lupa bahwa beliau memiliki jiwa leadership yang kuat, yang memang berharap teman-teman juga bisa mengikuti contoh dari beliau. Jadi mudah-mudahan Ustaz Saiful Bashir ini bisa datang kemari lagi atau mengisi lagi untuk kita, karena masih banyak pertanyaan ya kan dari teman-teman semua insya Allah. Dan salam buat Umi ya, dari Om Oki ya. Beliau kakak beradik banyak sekali menjadi para penghafal Quran, alhamdulillah. Dan selanjutnya, hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini spesial ya, 2 orang hebat yang mengisi khusus untuk teman-teman, tidak hanya pusat, tapi teman-teman Depok yang datang, teman-teman Bogor yang datang. Hari ini ada Teh Peggy, atau biasa sekarang beliau memiliki nama Islamnya Teteh Khadijah. Ya, Masya Allah, beliau juga luar biasa, Masya Allah. Ketika akhirnya Allah berikan beliau hidayah, berhijrah, ya. Dan sekarang beliau punya sangat concern sekali dalam urusan kemanusiaan, khususnya concern sekali dalam urusan kemanusiaan. Salah satu programnya adalah teman-teman kita di Palestina. Kalau cerita, nanti mungkin TPG boleh cerita ya kan? Kalau berkenan boleh cerita tentang aktivitas-aktivitas beliau. Selama Ummah Safari dakwah kemana-mana, pasti ada komunitasnya TPG, yaitu Akhlak Bergerak. Wah, itu Akhlak Bergerak aktif, itu ada di berapa provinsi kan? 55 provinsi. Provinsi kan cuma 30. 55 wilayah. 55 apa nih?
55 wilayah, jadi mengcover 33 provinsi. 55 wilayah mengcover 33 provinsi di Indonesia, itu ada Akhwat Bergerak ya. Jadi beliau punya komunitas yang sangat besar, di mana komunitas ini bergerak khususnya dalam bidang kemanusiaan. Dan beliau juga sudah bolak-balik ke Palestina. Wah, iri ya, Uma iri. Katanya udah sampai ke Gaza ya? Ih, Masya Allah ya. Uma aja belum pernah ke Gaza, teman-teman sekalian. Uma ajak kemarin, Manda mau ke Gaza nggak? Siap Uma. Siap, hidup mulia atau mati syahid? Siap Uma. Mati syahid kan siap ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah, langsung saja ini Teh Peggy. Teteh silakan mengisi buat kami dan bercerita banyak kepada kami, supaya kami juga tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang menghafalkan Quran. Tapi sebelum Teh Peggy, tadi Ustaz Saiful Bashirnya memiliki agenda yang padat. Izin Teteh kita foto dulu ya Teh, sama Ustaz Saiful Bashir. Dan mohon izin Uma akan kasih sedikit kenang-kenangan. Boleh tolong kenang-kenangannya di mana? Nah, kita berfoto sejenak. Semoga kecerdasan beliau ya, semoga kesolehan beliau tertular dari kami semua. Sekarang teman-teman fasenya belajar, tapi banyak. Ustaz Saiful Bashir ada biografi nggak sih? Buku biografi gitu ada? Belum buat. Nanti katanya nanti buat ya. Hah? Oh, masih terlalu muda, tapi prestasinya banyak dan sangat tawadhu, Masya Allah. Jadi nanti lain kali kita undang beliau khusus cerita dari awal pengajaran Quran dari orang tua bagaimana, pengalaman belajar Quran bagaimana. Karena di sini teman-teman sebenarnya juga pengen tahu perjuangan dari Ustaz Saiful Bashir. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih. Ini ada sedikit dari kami dan teman-teman kita ini ada di sekitar Maskal Mufat ada sekitar 10 cabang. Di daerah Sumatera, di Padang, di Medan, Batam, Jambi, dan di tempat-tempat lainnya. Dan mereka dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang paling kecil umurnya 10 tahun, yang paling besar umurnya hampir 60 tahun. Jadi ada nenek, ibu, cucu. Masih ada nggak? Ayo, mana nenek ya? Oh, udah nggak ada, udah pulang. Hah? Oh, lagi sakit, tapi santri yang kita doakan semoga cepat sembuh. Tapi santri kita dari umur 10 tahun sampai nenek ada, dari anak kecil sampai neneknya ada, pada semangat menghafalkan Quran. Baik, silakan mungkin Manda Umi boleh menemani Uma. Kita memberikan hadiah. Abi boleh, Abi silakan. Baik, setelah ini akan ada sesi foto bersama. Setelah itu baru akan diisi oleh Teh Peggy. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Saiful Bashir yang berkenan untuk memberikan nasihatnya kepada kami santri wadi dan santri di Maskal Mufat.
Baik, langsung saja. Selanjutnya akan diisi oleh Teh Peggy. Untuk teman-teman kembali dirapikan soft barisannya karena pemateri kedua Teh Peggy akan segera memberikan nasihatnya kepada kita semua. Disiapkan lagi alat tulisnya, buku-buku, pena, dan lain sebagainya. Silakan dicatat apa yang sekiranya perlu dicatat karena malam ini spesial banget. Dua orang yang pada Teh Peggy kami persilakan. Bismillah. Sudah siap? Alhamdulillah. Mana yang dari Cijeruk? Cijeruk itu dekat sama Cigombong ya? Iya, dekat sama tempatnya Teteh ya? Iya, Insya Allah di Cigombong. Doakan ya, berkolaborasi dengan Cinta Quran Foundation. Di situ juga akan segera Insya Allah dibangun masjid dan basis untuk Quranic Land, gitu ya. Jadi akan ada aktivitas-aktivitas berbasis Quran di tanah yang alhamdulillah ya baru saja Teteh dan keluarga wakafkan di wilayah tersebut. Dan Insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini bisa letakkan batu pertama, dimulai dengan membangun masjid dan Insya Allah nanti menjadi basis aktivitas Quran di wilayah Cigombong Cijeruk ya. Iya, jadi nanti bisa tengok-tengokan nih sama Mas Kanul Hufaz ya. Insya Allah. Baik, kita luruskan kembali niat dan Insya Allah kita memohon kepada Allah agar apa yang kita kerjakan malam hari ini Insya Allah tercatat sebagai amal saleh dan Insya Allah akan menolong kita semuanya nanti di hari penghisaban. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Tidak ada zat yang pantas menerima pujian selain hanya Allah Ta'ala. Setiap kita dalam ikhtiar dunia kita, ketika menerima pujian maka langsung dikembalikan kepada Allah. Sayyidina Umar bin Khattab berpesan, jika engkau melihat manusia dan kau terpesona, maka segera pujilah Allah. Jika orang lain terpesona kepadamu, maka segera pujilah Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Yang kita kerjakan di muka bumi ini justru itulah ikhtiar kita untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita ingin selalu memuja dan memuji Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, semua hal yang kita kerjakan di dunia kita niatkan hanya karena Allah.
Tidak ada harapan puja, tidak ada harapan puji, tidak ada harapan apapun juga selain bahwa apa yang kita kerjakan semoga insya Allah bisa mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menyampaikan dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, barang siapa yang benar-benar merindukan Allah, maka yakinlah bahwa hari itu akan tiba. Hari pertemuan dengan Allah akan tiba. Tapi tentu Allah ingin melihat barang siapa yang betul-betul merindukan Allah. Nah, kata rindu ini tentu harus kita tumbuhkan dan pelihara. Kalau sudah tumbuh tidak dipelihara bisa mati enggak? Iya ya. Kalau sudah tumbuh harus dipelihara. Bagaimana mau memelihara kalau tumbuh saja belum ya? Jadi menumbuhkannya harus, memeliharanya harus. Sebab dengan menumbuhkan kerinduan dan memelihara kerinduan kepada Allah, Allah menyaksikan bagaimana hati kita ya senantiasa merindukan Allah, dan Allah berjanji hari pertemuan itu pasti akan tiba. Allah mengatakan tentang janji, fasbir inna wa'dallahil haq ya. Allah mengatakan tentang janji, bersabarlah karena sesungguhnya janji Allah adalah benar. Semua janji Allah adalah benar. Asalkan kita menjalani setiap keadaan dengan sabar, maka seluruh janji-janji Allah itu akan nyata Allah berikan kepada kita. Di antaranya ketika kita melihat surah An-Nahl ayat 40-41 ya, Allah berbicara tentang orang-orang yang berhijrah, yang di dalam hijrahnya mereka mengalami kesusahan, kesulitan, lalu mereka bersabar, mereka tawakal, maka Allah berjanji sesungguhnya Allah akan memberikan tempat yang baik bagi mereka di dunia, dan sesungguhnya ganjaran akhiratnya itu jauh lebih baik jika mereka mau mengetahuinya. Itu janji Allah ya. Ada kata sabar, ada kata tawakal bagi orang-orang yang berhijrah ya, orang-orang yang memberikan dirinya kepada Allah lalu mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang bagi dia mungkin rasanya tidak mudah ya, tapi dia terus bersabar, dia terus tawakal, maka Allah akan baguskan tempatnya di dunia, dan Allah akan memberikan yang lebih baik baginya di akhirat. Dan ini semua janji Allah. Allah mengatakan sabar, janji Allah adalah benar. Oleh karenanya ikhwan akhwat semuanya, para santri, masya Allah ya, yang bergabung, berikhtiar ya, di bawah kepemimpinan Uma Oki, masya Allah ya, merunut Al-Quran itu perjuangan, butuh kesabaran, butuh tawakal ya. Dan Allah sudah berjanji, yang sabar, yang tawakal di dalam hijrahnya, maka insya Allah tempatnya akan bagus di dunia. Kalau Allah berjanji, bisa ingkar atau tidak? Tidak ya. Bisa keliru atau tidak? Tidak. Bisa ketukar atau tidak? Tidak ya. Insya Allah dengan izin Allah kita yakin, dan apa yang sudah Allah sampaikan insya Allah ikhwan akhwat akan menerimanya dari Allah Ta'ala. Asalkan rumusnya dari Allah juga dipergunakan. Tadi kan Umat cerita sama Teteh ini dari seluruh Indonesia teh, artinya secara fisik saja ikhwan akhwat melakukan hijrah ya, dari tempat yang sebelumnya menuju ke Maskanul Hufaz di Jakarta ini ya, di Bintaro ya. Iya, secara fisik saja hijrah, dan ternyata hijrahnya untuk menguatkan lagi basis keilmuan ya, menguatkan lagi, mempersiapkan lagi ya, potensi dakwahnya di masa yang akan datang ya, menghafalkan Quran. Artinya hijrahnya ini ditujukan untuk kebaikan agama Allah. Di sini ada perjuangan berpisah dengan keluarga, hari-hari mesti menghafal Al-Quran ya. Waktunya terus dipergunakan untuk belajar. Harus dilakukan dengan sabar, dengan tawakal. Ya, ikhtiar saja terus. Kata tawakal maknanya adalah kita berikhtiar sebaik-baiknya dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kata sabar artinya menahan. Kita harus menahan keinginan pulang, kita harus menahan kantuk, kita harus menahan lelah. Tahan ya, tahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan insya Allah ikhwan akhwat semua para santri, insya Allah Allah berikan tempat yang bagus di dunia ini, dan insya Allah Allah berikan yang lebih bagus lagi di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, yang kita rindukan, yang menjadi penuntun, yang menjadi cahaya. Salawat dan salam bagi beliau dan seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, juga kepada para pendahulu asbiqunal awalun, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat yang berjuang menegakkan agama Allah. Semoga Allah mudahkan seluruhnya di hari penghisaban. Semoga mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi keselamatan ketika melintas sirat. Insya Allah menjadi perjalanan memasuki pintu-pintu jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik para santri, Masya Allah ya, waktunya ini betul-betul qiyamul lail ya, karena sudah memasuki waktu yang cukup malam dan semuanya masih terjaga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah dan mengharapkan pahalanya dari Allah, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Semoga semua yang ada di ruangan ini sedang dihapus ini dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Mungkin sharingnya singkat, nanti bisa tanya jawab justru ya, karena di sesi sebelumnya karena Allah wa masyafa'al belum bisa ada sesi tanya jawab. Tadi Umar menyampaikan sharing tentang gerakan-gerakan yang dilakukan ya, aktivitas yang dilakukan. Nah, sebelum menuju ke sana, tentu Teteh ingin menguatkan lagi terlebih dahulu bagi kita semuanya untuk mengingat kembali apa sesungguhnya tugas kita di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul? Iya. Allah mengatakan tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tidak aku ciptakan selain untuk beribadah kepada Allah. Ya. Allah menciptakan kita untuk beribadah, untuk menghamba, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada surah Al-Insan ayat pertama, ayat kedua, Allah memberikan kepada kita yaitu jasad, Allah memberikan kepada kita yaitu roh, Allah menggabungkannya dan menjadikannya sebagai jiwa, dan kemudian Allah memberikan ujian baginya yaitu perintah dan larangan, dan kemudian Allah memberikan petunjuk agar hamba-hamba ini bisa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan Allah menyebut ada di antara mereka yang mengambil petunjuk Allah, tapi banyak yang kemudian ingkar. Ya. Nah, ini kita mesti pegang teguh. Allah jadikan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Oleh karenanya Allah kasih aturan-aturannya, yaitu perintah dan larangan. Lalu Allah berikan kita panca indera, Allah berikan kita jasad, Allah berikan kita roh ya, agar kita bisa memenuhi fungsi itu, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan Allah tidak ingin kita tersesat, Allah tidak ingin kita terlena. Maka Allah berikan petunjuk, dan ini petunjuk yang datangnya dari Allah Ta'ala. Bukan sekedar petunjuk, oh Teteh mau ke Maskarul Hufaz, oh iya butuh Waze, oh nyalakan Waze-nya, di depan ada supermarket 400 meter belok kanan, di sebelah kirinya putar balik, di bagian depan terus mengikuti. Bukan sekedar petunjuk seperti itu, bukan, tapi petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk yang datang dari Zat yang maha benar, Zat yang maha besar, Zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka sesungguhnya tidak ada keraguan terhadap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Maka apabila kita, para santri, kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari, kita masih suka merasa ada keraguan terhadap sesuatu, ada keraguan terhadap gerak kita, ada keraguan terhadap keadaan kita, aktivitas kita, maka perlu dikuatkan lagi hubungan dengan Al-Quran. Kuatkan
lagi, oh aku sudah kuat deh karena setiap hari menghafal. Mungkin karena setiap hari menghafal, maka akhirnya ada momen-momen, ada waktu-waktu di mana lolos hatinya. Karena akalnya terus bekerja, menghafal. Quran ini, kalimat Allah ini harus dirasakan sampai ke hati. Ya. Kenapa? Karena pada surah Yunus ayat 57 Allah mengatakan obat bagi hatimu adalah kitab terbaik yang sudah aku turunkan, yaitu Al-Quran. Maka Quran harus sampai ke hati. Ya. Bagaimana ya teh supaya hati ini bisa terus menyimak, bisa terus mengkonsumsi, meresapi Al-Quran? Maka hati harus selalu dibersihkan. Pada surah Syams ayat ke-7, 8, 9, dan 10 Allah Ta'ala menyampaikan tentang penciptaan manusia. Allah menyebut Allah menjadikan manusia sebagai jiwa. Jiwa itu kombinasi ketika Allah menjadikan roh dan kemudian Allah menjadikan jasad dan Allah menggabungkannya, maka ini disebut jiwa, yang di dalam Al-Quran khususnya pada surah Syams disebut sebagai nafs. Ya, sering menemukan kata nafs ya dalam Al-Quran, jiwa. Nah ini penggabungan antara roh dengan jasad. Dan kemudian ketika digabungkan dan Allah menyebutnya sebagai nafs, Allah mengatakan bahwa ini ciptaan yang terbaik ya, yang sudah Allah sempurnakan. Dan Allah menyebutkan dalam penyempurnaannya ini, maka ia memiliki potensi fasik dan ia memiliki potensi takwa. Oleh karenanya Allah menyampaikan barang siapa yang senantiasa membersihkan nafsnya, maka inilah yang akan beruntung, dia yang akan terjaga. Tapi nafsu ini harus terus dibersihkan, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini Masya Allah ya, gedungnya Maskanul Hufaz di sini Masya Allah, terang benderang, rapi, bersih, Masya Allah. Ini karena para santri yang bertugas, yang pikir senantiasa membersihkan. Bayangkan kalau tidak rajin membersihkan, bagaimana kotoran bisa menumpuk, orangnya juga ada banyak karena rutin membersihkan. Kalau yang duniawi ini kita bersihkan dan kemudian tampak nyaman, hati mesti dibersihkan. Membersihkannya dengan apa? Maka Allah Ta'ala menyampaikan dalam Ar-Ra'd 28, zikrullah ya, zikrullah. Maka ada Al-Quran untuk terus menguatkan hati, dan kemudian ada zikrullah ya, untuk terus membersihkan, menenangkan. Nah ini tidak boleh ditinggal ya. Ketika kita ingin Al-Quran kita meresap kepada hati, maka zikrullahnya mesti jalan ya. Dengan zikrullah hati kita lapang, hati kita semakin menyerah kepada Allah, maka hati akan lebih bersih, tidak mudah dimasuki oleh yang kotor, kesal, marah, tidak terima, sakit hati. Hal-hal seperti ini jauh daripada hati yang senantiasa berzikir ya. Bayangkan kalau kita kesal sedikit, marahnya tertinggal. Marah sedikit, sakit hatinya tertinggal. Bayangkan hati kita. Lalu lisan kita terus membaca Al-Quran, tapi dia tidak bisa meresap ke hati. Karena ada sakit, ada kesal, ada marah, ada kecewa yang terus tertinggal. Ini harus dibersihkan ya. Agar Quran dia melekat di akal kita, dia meresap di hati kita, dia menjadi cahaya bagi jiwa kita, dan dia menjadi karakteristik dalam kehidupan. Maka dalam kehidupan ini, insya Allah menjadi para pendakwah yang tangguh, menjadi para pendakwah yang sabar, ya, menjadi para pendakwah yang tawakal, ya. Apakah nanti profesinya berbeda-beda? Ada yang betul-betul fokus menjalankan kembali pepesan, ya. Perpanjangan dari Maskanul Hufaz ini. Mungkin ada yang kemudian menjadi penulis, mungkin kemudian ada yang menjadi pengusaha, tapi semuanya berbasis kepada Al-Quran, menegakkan Al-Quran di muka bumi ini ya. Insya Allah Al-Quran lah yang akan menghantarkan kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebab Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk sampai kepada Allah ya. Untuk sampai, kalau Waze tadi petunjuk supaya Teteh bisa sampai ke
base campnya, tadi tulisannya camp gitu ya di depan ya, base campnya Maskanul Hufaz. Tapi kalau Al-Quran, itulah petunjuk yang akan mempertemukan kita dengan Allah. Oleh karenanya, bersabarlah, bertawakallah kepada Allah, berjuanglah untuk menuntaskan dan menunaikan Al-Quran di dalam kehidupan ini. Sebab inilah yang kemudian Teteh rasakan. Kalau tadi Uma minta Teteh sharing juga ya, karena kemudian Teteh diberi izin oleh Allah untuk berhijrah dari kehidupan sebelumnya ya, kehidupan yang jauh sekali dari syariat ya, kehidupan yang jauh sekali dari Al-Quran. Maka Teteh ini contoh nyata yang bisa menyampaikan betapa Al-Quran itu betul-betul menjadi panduan, petunjuk, menguatkan, menegarkan, menambahkan, berpindah dari kehidupan yang begitu jauh dari syariat, begitu jauh dari Al-Quran, dan kemudian berusaha yang menggantinya dengan kehidupan yang mementingkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jika tanpa Al-Quran, maka maaf, menutup aurat ya sekedar urusan pakaian saja ya. Tanpa Al-Quran, ketika kemudian melakukan sholat ya sekedar menunaikan kewajiban saja. Tanpa Al-Quran, ketika bersedekah ya barangkali di dalamnya justru ada riya ya. Tapi dengan Al-Quran, maka ketika menunaikan menutup aurat, inilah penghambaanku kepada Allah ya. Inilah penghambaanku kepada Allah. Ini bukan sekedar urusan fisik saja, tapi penghambaan kepada Allah Ta'ala. Ketika menunaikan sholat, Masya Allah, tidak lagi merasakannya sebagai gerak jasad belaka, tapi justru itu gerak yang rohani ya. Terasa ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma sekedar jasadnya ya, yang kemudian bergerak, tetapi rohnya yang mencari Allah Ta'ala. Nah, para santri yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, kalau tadi Uma menyampaikan tentang gerakan dan lain sebagainya, perlu kita sampaikan bahwa dalam proses hijrah tentu kita akan mengalami keadaan-keadaan yang rasanya tidak mudah, begitu ya. Nah, bagaimana mengistiqomahkan diri kita, menguatkan diri kita? Istiqomah itu datangnya dari Allah. Keridhaan Allah akan menjadikan kita istiqomah pada jalan menuju Allah Ta'ala. Tetapi untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala perlu ada usaha perjuangan yang sungguh-sungguh. Al-Ankabut ayat yang terakhir. Barang siapa yang senantiasa berjihad dengan mengharap keridhaan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah yang akan selalu menunjukkan jalan-jalannya menuju Allah. Dan Allah berjanji akan benar-benar selalu membersamainya. Surah Al-Isra ayat ke-19. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya dan ia berjuang untuk selalu menuju ke arah itu, lagi ia menjaga imannya kepada Allah Ta'ala, maka sungguh Allah yang akan memberikan ganjaran yang baik sebagaimana ikhtiarnya itu. Masya Allah ya. Jadi Allah menyukai hamba-hambanya yang berjuang. Allah menyukai hamba-hambanya yang berjihad, bermujahadah. Allah suka. Nah, ini ikhtiar yang kita mesti lakukan dalam proses hijrah. Barangkali para akhwat di sini ya, atau ikhwan, para santri di sini sejak kecil, seperti tadi Ustadz Bashir ya, sejak kecil memang sudah diperkenalkan dengan Al-Quran, sudah berada di jalan Al-Quran ya, sehingga hijrah yang dimaknai saat ini adalah hijrah meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua ya, pindah dan untuk fokus 1 tahun betul-betul menghafal Al-Quran, lalu melakukan pengabdian ya. Apapun itu, ini adalah suatu skema hijrah. Dan skema hijrah harus dilakukan dengan sabar, harus dilakukan dengan tawakal, harus dilakukan dengan mujahadah, berjuang yang sungguh-sungguh agar betul-betul Allah tunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah mengatakan benar-benar Allah akan membersamai. Sangat perlu kita dibersamai oleh Allah Ta'ala. Dan Allah berjanji, innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang bersabar Allah pasti membersamainya ya. Nah, Nabi mengatakan sabarmu jangan di tengah, jangan di belakang. Sabarmu harus di depan, kata Allah ya.
Harus di depan, harus lebih dulu sabar. Harus duluan sabar. Bukan nanti sabarnya, tapi di depan. Jadi ada sabar, ada tawakal, dan ada keutamaan tentang mujahadah, tentang berjuang dengan sungguh-sungguh. Oleh karenanya yang disampaikan oleh Umar tadi, ikhtiar-ikhtiar yang Teteh lakukan, itulah bagian dari penghambaan kepada Allah Ta'ala. Itulah bagian dari ikhtiar mujahadah, ya, bersungguh-sungguh. Sama seperti Umar. Beberapa tahun yang lalu sharingnya ceritanya, Teh doakan ya tanah kosong. Tanah kosong mau diapakan Umar? Ya pingin dijadikan pesantren. Tanah kosong. Masya Allah, ketika hadir di sini gedung 4 lantai. Alhamdulillah, ya, dari tanah kosong atas izin Allah. Tapi apakah dilakukan dengan santai, biasa-biasa saja? Tidak, ada mujahadah di sana, ya. Ada berbagai safari-safari dakwah, mengenalkan kepada umat, mengajak umat untuk berkontribusi, berkeliling ke sana kemari, sambil amanah rumah tangga, amanah orang tua. La haula wala quwata illa billah. Nah, spirit ini mesti kita ambil, karena barang siapa yang bermujahadah, Allah tunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah tidak akan ingkar janji. Ya. Demikian pula yang Teteh ikhtiarkan, harus terus berjuang untuk agama Allah. Dimulai dengan gerakan tentang Al-Quran, ya, karena itu pemandunya. Maka dalam hijrah Teteh sebetulnya gerakan pertama yang Teteh kerjakan sebelum kemudian melembagakannya, ya, gerakan yang paling awal dikerjakan di tahun pertama hijrah itu adalah gerakan membebaskan buta aksara Al-Quran bagi muslimah. Ya, saat itu perlu bantuan, ya, perlu support. Maka hadir kepada guru-guru, ya, yang memiliki gerakan-gerakan yang sama, kemudian meminta dukungannya, pengajarnya, metodenya, ya. Lalu dikelilingkan, karena Teteh belum memiliki tempat pada saat itu, tidak ada juga lembaganya, maka dibuat menjadi gerakan keliling, berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia. Masya Allah, sampai bisa mencapai 10.500 muslimah, ya, yang diberikan pelatihan-pelatihan untuk membebaskan buta aksara Al-Quran. Maka safar terus, minta ridho kepada orang tua, ya. Tentu seperti umat, kita harus memikirkan bagaimana agar gerakan keumatan ini bisa dibiayai oleh umat. Maka memikirkan gerakannya, memikirkan metodenya, memikirkan jadwalnya, memikirkan penggalangan sedekahnya. Dan ini membuat energi ini tercurah, ya, kepada ikhtiar bagi agama Allah, dengan mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Dilanjutkan lagi gerakan Quran ini, Masya Allah, ya, ingin bisa terus dilakukan di Indonesia, tanpa melupakan bahwa ada saudara-saudara kita kaum muslim yang sedang mengalami begitu banyak ujian di dalam kehidupannya, di dalam pergerakannya, di dalam ikhtiarnya menegakkan agama Allah. Khususan adalah saudara-saudara kita di garis depan yang senantiasa melakukan ribat untuk menjaga tanah suci umat Islam, yang dijadikan oleh Allah sebagai ujian besar bagi keimanan kita, yaitu penjajahan di Masjidil Aqsa, di tanah yang disebut dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Baitul Maqdis, yang hari ini kita sebut sebagai negeri Palestina atau Palestina. Ini ujian bagi keimanan kita, bukan ujian bagi rakyat Palestina. Karena tanah suci itu tanah suci umat Islam. Bagaimana keimanan kita kepada tanah suci kita? Di Masjidil Aqsa ada Mi'raj, ya. Di Masjidil Haram ada Ka'bah, di Masjid Nabawi ada makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ridha kalau tanah-tanah suci kita itu dibumi hanguskan? Ada yang ridha? Ada yang ridha Ka'bah dihancurkan? Ada yang ridha makam Rasulullah dihancurkan? Ada yang ridha Masjidil Aqsa di bumi hanguskan? Iya, kita berhutang kepada saudara-saudara kita di garis depan, ya, yang dengan segala cara yang mereka bisa. Sama, mereka juga berikhtiar, dari mulai menggalang sedekahnya, bantuan kemanusiaannya, gerakan-gerakan gerilyanya, ya, kolaborasi antar masyarakat Palestina sendiri yang masih tersisa di tanah-tanah jajahan tersebut.
mengorbankan jiwa, harta, materi, waktu, seluruhnya apapun dikorbankan dengan satu tekad. Jangan sampai Masjidil Aqsa kemudian di bumi hangus. Nah, itu menjadi gerakan berikutnya dengan berbasis Al-Quran. Pada saat itu memulai sebuah gerakan untuk bisa mendukung terus saudara-saudara kita di garis depan agar bisa terus punya aktivitas pendidikan Al-Quran. Sebab itulah basis keyakinan mereka di dalam memperjuangkan Masjidil Aqsa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Maka muncullah lagi sebuah gerakan untuk Baitul Maqdis, ya. Masya Allah, Allah akan menunjukkan jalan-jalannya bagi hamba-hambanya yang senantiasa bermujahadah. Maka kemudian Allah jadikan lagi gerakan-gerakan berikutnya, ya, yang semakin meluas, sama basisnya masih Quran, pendidikan Quran, ya, aktivitas tahfiz di kamp-kamp pengungsian. Saudara-saudara Muslim kita yang negeri-negerinya masih berkonflik, perang, ya, mereka yang ada di Syria, mereka yang ada di Lebanon. Nanti lain waktu mungkin kita bisa bertemu lagi, ya, kalau ingin mendalami tentang situasi geopolitik, ya, yang terjadi di dunia Islam hari ini, sehingga ada kejadian-kejadian seperti ini di berbagai wilayah negeri-negeri Muslim. Tentu tidak lepas, ya, dari satu rangkaian besar peristiwa kejatuhan Daulah Islamiyah sejak 1924 yang telah berdiri dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tercatat dalam sejarah sebagai daulah yang paling kuat di muka bumi ini. Dari sejak dilahirkan sampai masa kejatuhannya ribuan tahun tak tergoyahkan, ya. Maka ketika penguasa-penguasa dunia ini ingin melakukan monopolinya, menjadi penting bagi mereka untuk memastikan bahwa kaum muslim tidak lagi menjadi satu tubuh. Ini mesti jadi catatan bagi kita semuanya, ya. Sehingga kita terus berusaha merapatkan soft kita, baik kita yang berada di negeri ini dan dengan saudara-saudara kita di berbagai wilayah dunia. Nah, inilah yang kemudian Teteh ikhtiarkan dalam gerakan-gerakan kemanusiaan, ya, berterkoneksi dengan saudara-saudara muslim kita di berbagai belahan dunia yang mengikhtiarkan dakwah, yang mengikhtiarkan kemanusiaan, ya, untuk bergerak bersama-sama. Allah luaskan, Masya Allah, ya, Allah tuntunkan sampai akhirnya, Masya Allah, yang Umar sebutkan tadi, Allah izinkan, ya, bisa bermuara pada kelembagaan, ya, 2 tahun terakhir ini dalam suatu lembaga yang kita sebut sebagai Khadijati Amanati Indonesia. Khadijati Amanati, Khadijahku, amanahku, ya. Masya Allah, Umi Khadijah itu amanah bagi kita semua untuk bisa mengikut kepada beliau, seorang wanita muslimah yang tangguh, ya, yang menjadikan dirinya, kehidupannya, hartanya semua untuk urusan agama Allah, yang memberikan pendampingannya kepada suaminya, ya, yang dipilih oleh Allah untuk menebarkan risalah Allah. Seorang wanita yang memiliki segalanya dan wafat dalam keadaan pakaiannya pun bertambal 83 tambalan. Masya Allah, ya, Khadijahku, amanahku. Insya Allah kita mengambil amanah dari Umi Khadijah. Beliau dikenal sebagai sosok yang pemurah, sosok yang mengeluarkan hartanya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama Allah. Beliau memberikan modal kepada para pemuda-pemudi pada saat itu di Makkah, ya. Beliau menikahkan, ya. Beliau memberikan makan kepada para musafir. Beliau membangunkan fasilitas-fasilitas umum. Masya Allah, hartanya diberikan untuk urusan umat dan agama Allah. Allah izinkan aktivitas tersebut bermuara menjadi lembaga yang hari ini disebut Khadijati Foundation. Dan Khadijati Foundation menelurkan, ya, program-program seperti Khadijati Action for Palestine, Khadijati Action for Syria, ya, Khadijati Action for Humanity, termasuk juga Khadijati Community yang diantaranya sudah ada Majelis Taklim Khadijati Salihah, ya. Kemudian ada Khadijati Muslimah Voluntary Squad, kerelawanan dari Khadijati, dan juga gerakan Akhwat Bergerak Indonesia.
yang Masya Allah ya, hari ini Allah izinkan tersebar di sekitar 55 wilayah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari mulai Aceh sampai Papua ya. Masya Allah, Allah sudah izinkan bertumbuh, tentu dengan segala kelebihan kekurangannya di sana sini, tapi Masya Allah para akhwat ini terus saling tolong bergerak dalam dakwah dan kemanusiaan. Kita harus berkumpul, kita harus berjamaah, khususnya bagi akhwat. Mengapa? Karena akhwat, Nabi SAW menyampaikan tempat terbaiknya adalah di dalam rumahnya, tanpa mengurangi bahwa para akhwat juga adalah hamba-hamba Allah yang diperintahkan untuk melakukan dakwah. Akhwat ini akan menjadi seorang anak, seorang istri, seorang ibu ya. Ketika menjadi seorang ibu, anakku ada 3 masih kecil-kecil, anakku ada 4 sudah lebih besar, oh anakku cuma 2 sudah dewasa. Maka ketika berkumpul kita saling mengisi, saling menolong agar tetap bisa bergerak dalam dakwah dan kemanusiaan, khususnya bagi dunia Islam. Oh, ketika yang salah satu masih harus mengurusi hal-hal yang begitu penting dan utama dalam rumah tangganya, maka yang lain membackup. Sehingga kebersamaan ini menjadikan kita bisa terus bergerak bersama bagi dakwah dan kemanusiaan, khususnya kemanusiaan bagi dunia Islam ya. Nah, inilah pergerakan-pergerakan yang insya Allah Teteh ikhtiarkan ya sampai hari ini, dan insya Allah di Indonesia sendiri semoga nanti bisa juga terus mengambil ilmu ya dari umat di dalam mengelola Maskanul Hufaz ya. Karena Hadijah Foundation kami punya program Rumah Quran Asmaul Husna, dengan nawaitu mudah-mudahan bisa membantu membangun 99 rumah Quran dengan nama-nama Allah Ta'ala, dan hari ini Allah izinkan sudah terbangun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Jabbar ya. Masya Allah, mudah-mudahan bisa dilanjut sampai ujungnya insya Allah ya. As-Sabur insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan Hadijah Foundation sendiri di Indonesia juga mengiarkan program-program kemanusiaan ya, untuk membantu khususnya food aid program ya, bantuan bahan makanan, kemudian pemberdayaan ya bagi ekonomi muslimah. Kita menggerakkan muslimah-muslimah yang memang tidak bisa tidak ya, harus menjadi tulang punggung keluarga, maka kita mensupport dengan gerakan sedekah dan pendampingan agar usaha-usahanya bisa berjalan halal dan thayyib, menghasilkan ya. Jadi Masya Allah ya, kerja dakwah dan kemanusiaan yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Begitu pula di Palestina, insya Allah kita membina halaqah-halaqah Quran di sana, punya program food aid juga ya. Seperti Ramadan ini kita berbagi 1443 paket ya makanan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian di sana kita sudah membebaskan gedung untuk menjadi klinik yang memberi bantuan kaki tangan palsu untuk korban-korban pembunuhan Zionis Israel. Kita pernah membangun sekolah untuk anak-anak disabilitas ya. Kita membangunkan pabrik kecil yang dikelola janda-janda syuhada agar mereka punya aktivitas ya, dan punya cara untuk juga pemberdayaan ekonominya. Kita juga ada sedekah khusus bulanan bagi keluarga-keluarga para syuhada. Kita ada program trauma healing bagi anak dan perempuan ya di Palestina yang memiliki trauma terhadap kondisi-kondisi perang, dan berbagai program lainnya ya, termasuk bantuan ambulans dan lain-lain. Demikian pula di Syria, di Lebanon. Wilayah kerja kita hari ini adalah Indonesia, Palestina, Syria, Lebanon, Yaman, dan Afrika. Insya Allah mudah-mudahan dari satu titik ya bisa terus menyebar ke seluruh bagian bumi ini dengan mengusung nilai-nilai Islam, Al-Quran, dan tentu saja kemanfaatan ya. Sesungguhnya yang paling baik dari kalian adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Nabi SAW sudah bersabda dan mengingatkan kepada kita. Begitu pula dengan akhwat bergerak ya, di berbagai wilayah yang punya rutinitas gerakan dakwah, gerakan sosial, gerakan kemanusiaan. Mungkin juga beberapa titik ya ketika melakukan safar-safar dakwahnya, Masya Allah, Alhamdulillah ada teman-teman akhwat bergerak di berbagai wilayah yang bisa ikut serta mengambil hikmah ya dari safar-safar dakwahnya bisa mendampingi, bisa memfasilitasi. Insya Allah mudah-mudahan bisa berkolaborasi terus ya untuk kebaikan dunia dan akhirat ya. Demikian pula Hadijah Muslimah Voluntary Squad itu fokusnya sebetulnya kepada Quran
Ya, jadi kita punya program kelas-kelas tahsin ya, kelas tahfiz juga, dan kemudian rutinan ya tadarus dan tadabbur Al-Quran di Islamic Center ya yang ada di Jagakarsa, itu juga rutin seminggu 3 kali dengan anggota sekitar 100 muslimah ya. Ya Masya Allah, ini semua amanah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mengetahui apa sesungguhnya yang Allah inginkan atas kita, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita hari ini. Dan jika kita menemukan bahwa Allah menempatkan kita pada jalannya, di mana di sana terdapat amanah-amanah untuk Quran, untuk agama Allah, bersyukurlah, berjuanglah agar Allah tidak keluarkan kita dari jalan tersebut. Semoga Allah kumpulkan kita di jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian secara singkat dari Teteh pada malam hari ini. Semoga menjadi ibrah, menjadi hikmah, menjadi semangat ya kepada para santri segera menyelesaikan hafalan Quran dan segera mengabdi, dan insya Allah segera menjadi para penggerak dakwah dan kemanusiaan khususnya bagi dunia Islam. Tentu bagi kami-kami yang sudah dipilih oleh Allah lebih dulu ada di jalan ini, pesannya adalah kami titipkan perjuangan ini pada kalian ya, untuk meneruskan perjuangan ini. Semoga kalian insya Allah menjadi umat-umat selanjutnya, menjadi teteh-teteh selanjutnya, sehingga pergerakan Islam kepada hari yang dijanjikan Allah sebelum Allah menutupnya dengan kiamat, yaitu peradaban Islam yang kembali kuat menaungi seluruh jagat dunia ini, maka kalian juga menjadi para pejuangnya menuju kepada hari tersebut. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Allah menjadikan Ramadan kita insya Allah menjadi pembersih dari semua dosa dan kesalahan kita. Demikian dari Teteh, wallahu a'lam bishawab. Dzalika fadlun minallah. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tafadhal. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada MPI yang telah memberikan nasihat dan ilmunya kepada kami semua pada malam hari ini. Langsung saja teman-teman semuanya, khusus MPI ada pertanyaan, tapi kita batasi, satu untuk akhwat dan satu untuk teman-teman ikhwan. Yang akhwat mungkin kita dahulukan terlebih dahulu teman-teman yang dari Pamijahan. Kira-kira ada nggak pertanyaan dari teman-teman Pamijahan? Kalau nggak ada baru kita mengantarkan ke teman-teman pusat. Dari teman-teman Pamijahan ada pertanyaan? Pamijahan dan Cijeruk ya? Dan Cijeruk ya? Iya, Pamijahan dan Cijeruk. Nggak ada pertanyaan? Dari Alfat pusat? Kayaknya udah jelas semua. Masya Allah. Kalau nggak ada, yang Ikhwan ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan kan dari Ikhwan. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pada masa pemerintahan atau pendiri bangsa dulu, kita selalu mengecam yang adanya negara Israel yang selalu menjajah Palestina. Kemudian dari hubungan bilateral, memang kita banyak seperti kita memberikan donasi, membangun rumah tahfiz dan mendirikan rumah sakit yang seperti Ustazah katakan tadi. Kemudian Ustazah, kenapa negara Islam, khususnya Indonesia maupun Turki dan negara-negara Islam sebanyak ini yang tidak mampu berbicara di persatuan bangsa-bangsa? Maksudnya kenapa kita tidak stop penjajahan kepada Palestina ini? Sedangkan Ukraina dan Rusia itu banyak sekali negara-negara yang mengecam Rusia, bahkan sampai terjadi pemboikotan di beberapa wilayah. Itu yang pertama, Ustazah. Yang kedua, sebenarnya Ustazah, selama Ustazah mengalami fase-fase di mana pergerakan kan sering ke Palestina ya, Ustazah, maksudnya memberikan bantuan. Sebenarnya apa yang diinginkan negara Israel ini di Palestina itu? Kami kan hanya mendapatkan di media. Mungkin itu bisa saja benar, bisa juga salah. Sebenarnya apa yang mereka inginkan dari Palestina tersebut? Terima kasih Ustazah. Hanya 2 pertanyaan itu. Ya baik, Masya Allah. 2 pertanyaan tapi sampai tahajud kayaknya. Masya Allah ya, pertanyaannya Masya Allah, ada perhatian besar ya tentang keadaan Palestina dari pertanyaan beliau ini. Baik, yang pertama mungkin secara singkatnya, kenapa negeri-negeri Muslim
negeri-negeri yang berbasis Islam hari ini seperti tidak bisa bersuara dengan kuat begitu ya di level internasional yang kemudian kita sering sebut perwakilannya yaitu adalah PBB ya atau United Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa. Kenapa kok tidak bisa bersuara dengan kuat ya bersatu sehingga kemudian penjajahan kepada Palestina bisa diselesaikan? Ini sebetulnya sebuah proses yang sangat panjang ya, yang kita mesti merunutinya. Sebetulnya Masya Allah ya, nanti lain waktu kalau bisa kolaborasi dengan Mas Kanul Hufaz, kita bisa bikin daurah ya, yang lengkap perjalanan Baitul Maqdis, kita kaji dari mulai proses awalnya ya, sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai kejatuhan daulah Islamiyah dan proses penjajahan yang terjadi sampai hari ini. Dari situ ketika kita mencoba menyimaknya secara utuh ya perjalanan panjangnya, kita akan lebih paham tentang kenapa peristiwa ini terjadi hari ini. Terlepas dari tentu saja Allah Ta'ala memang menjadikan ini sebagai ujian besar bagi keimanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Jadi kalau pertanyaannya kenapa di negeri Muslim itu Pak tidak bisa bersuara, ini sebenarnya terkait dengan agenda besar ya, yang agenda besar yang dilaksanakan ya oleh bangsa-bangsa yang memang pada saat itu memiliki tujuan besar untuk menjadi penguasa dunia. Yang tadi kita sempat singgung bahwa sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang di mana beliau mendirikan daulah Islamnya di Madinah ya, yang mengaturkan segala urusan keadaan kehidupan rakyat dan pengikut pada saat itu, dan kemudian daulah Islamnya ini tumbuh diteruskan dalam kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin ya, dan dilanjutkan lagi oleh daulah Islamnya di masa Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya sampai tiba di masa Turki Utsmaniyah ya. Tidak terlepas bahwa dalam proses perjalanan ya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin dan kemudian bangkitnya daulah Islamiyah, tentu di dalamnya pun terdapat gejolak peristiwa ya yang secara realita memang itu terjadi dalam kehidupan dunia seperti itu ya, dan ini detail-detailnya perlu kita pelajari dengan seksama, yang mana sangat memerlukan waktu ya. Biasanya minimal kita harus punya 9 sampai 10 kali pertemuan ya, itu pun baru konsep-konsep besarnya. Tentu kita butuh pertemuan yang jauh lebih panjang untuk menggali dan mendalami satu persatunya. Nah, peristiwa panjang ini termasuk proses-proses ketika terjadi ya interaksi besar dengan kekuatan-kekuatan lainnya yang ada di muka bumi ini pada masa itu, seperti kekuatan Parsi ya, kemudian kekuatan Rom ya atau Romawi yang memang telah tumbuh dari sejak 725 sebelum Masehi ya, dan terus juga bergerak sampai dengan masa jatuhnya Romawi oleh kekuatan Islam ya pada tahun 1453, di mana Konstantinopel berhasil direbut ya oleh kaum Muslim pada saat itu. Nah, sejarah panjang ini betul-betul menjadi suatu sejarah yang dapat dikatakan menjadi momok begitu ya bagi kaum lainnya selain Muslim begitu. Kita memahami bahwa sejarah panjang Nabi dan Rasul kita, khususnya bagi Nabi dan Rasul kita yang diberikan oleh Allah ya tampuk kepemimpinan besar seperti Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, itu seluruh Nabi Yusuf alaihissalam ya, seluruhnya itu gerakannya adalah menegakkan agama Allah ya, menegakkan ketauhidan. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menjadi raja di Mesir, itulah era di mana kemudian Mesir bertauhid ya, daripada kepemimpinan sebelumnya. Nah, catatan-catatan sejarah ini tentu bukan hanya kita kaum muslim yang mempelajari ya, tetapi mereka juga mempelajari, apalagi kemudian dalam masa Nabi Muhammad SAW Allah menurunkan mukjizat terbesar di alam raya, yaitu Al-Quran, dan Al-Quran ini menjadi satu pegangan kekuatan bagi kaum muslim yang mana implementasi di dalamnya yang kemudian dikerjakan oleh kaum muslim itu menghasilkan kekuatan-kekuatan besar, seperti misalnya pada gerakan-gerakan
sahabat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga berbagai macam gerakan kekuatan kaum muslim itu basisnya selalu kan jihad ya. Jihad ini bukan artinya angkat senjata lalu berperang, bukan, tapi basisnya itu selalu untuk agama Allah ya. Misalnya seperti perang Mu'tah ya, di mana panglima Islam pada saat itu ya dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita berperang bukan karena jumlah kita sedikit atau banyak. Kita berperang bukan karena kita ingin mengambil keuntungan apapun. Kita berperang karena Allah sudah muliakan kita dengan Islam. Karena Allah sudah muliakan kita dengan Al-Quran, maka kita berperang untuk terus menegakkan Islam dan Quran. Jadi basisnya itu di dalam Islam. Ketika Quran sudah menjadi pegangan, itu bukan lagi urusan yang sifatnya duniawi. Dan hal ini mengakar dan kemudian menjadikan ya kekuatan-kekuatan Islam dari masa ke masa, dari peradaban kepada peradaban itu memang tak terkalahkan ya. Pada masa ketika terjadi Renaissance ya atau masa perubahan besar ya di dunia Barat pada saat itu, ketika mereka juga melakukan suatu gerakan pelepasan diri dari doktrin-doktrin gereja ya. Ini kan urusan mereka ya, tetapi terjadi dalam sejarah di mana kelompok Barat yang kemudian ada era dari masa sekitar pasca Nabi Isa alaihi salam ya, ketika kemudian memasuki era kekaisaran Romawi, dan kemudian era kekaisaran Romawi ini berkolaborasi dengan gerakan yang mengusung misi keagamaan, yang mana sesungguhnya misi keagamaan yang diusung pada saat itu pasca Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke langit ya, itu sudah bukan lagi Injil yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ya, tetapi sudah ada pemelencengan yang menggunakan kepentingan, yang menggunakan dasar-dasar agama untuk kepentingan kekuasaan, dan kemudian terjadi kolaborasi dengan kepemimpinan kekaisaran Romawi pada saat itu ya, sehingga gerakan besarnya dalam masa-masa selanjutnya sampai periode Nabi Muhammad SAW itu adalah bagaimana doktrin-doktrin gereja menjadi sentra-sentra kekuasaan. Nah, pada periode dunia Barat sendiri itu terjadi pergolakan yang kemudian rakyatnya melakukan gerakan pembebasan gitu dari doktrin-doktrin gereja. Nah, ketika gerakan ini terjadi, kemudian yang muncul adalah pembaharuan. Kita misalnya tahu seperti Galileo Galilei gitu ya, terjadilah gerakan-gerakan pembaharuan di era mereka itu, sehingga basisnya bukan lagi bersandar kepada urusan dengan doktrin keagamaan, tapi kemudian menjadi logika, ilmu pengetahuan begitu ya. Ini terjadi pada periodenya dunia Barat di sekitar era tahun 1000-an. Nah, pada masa ini, bahkan ketika mereka sudah masuk ya kepada era di mana bagi mereka kekuatan fisik itu adalah keutamaan, tapi saat bersinggungan gitu ya dengan kekuatan dunia Islam saat itu, tetap porsinya itu selalu banyak sekali kekalahan-kekalahan yang terjadi. Semisal seperti perang salib. Ya, perang salib itu bukan cuma satu kali, perang salib itu sampai 12 kali, tapi mayoritas mereka mengalami kekalahan daripada kaum muslim ya, sehingga secara fisik mereka itu mempelajari bahwa berperang secara fisik dengan kaum muslim, berperang secara doktrin keagamaan dengan kaum muslim, itu mereka tidak pernah menemukan satu masa di mana mereka bisa memenangkan ya. Oleh karenanya kemudian yang kita semua mesti pahami, terjadilah tujuan perang ghazul fikr, perang pemikiran, di mana ketika kekuatan-kekuatan Barat ya pada masa-masa pasca tahun 1000, 1100, 1200 mereka melakukan serangan-serangan kepada kaum muslim, itu pasti salah satu kunci utamanya mereka akan dibakar perpustakaan-perpustakaan, mereka akan bumi hanguskan kitab-kitab gitu ya, karena ghazul fikr mereka akan menerapkan satu pemikiran baru sehubungan peperangan secara fisik, peperangan secara kekuatan doktrin keagamaan itu tidak membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan kaum muslim ya. Nah, ini prosesnya sangat panjang sampai tiba di era Perang Dunia Pertama ya. Era Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1900-an yang prosesnya itu sudah terjadi sejak 1890-an. Nah, apa yang kemudian menjadi momok besar ya, menjadi
suatu persoalan besar lah, anggaplah begitu ya, bagi dunia Barat. Yaitulah kekuatan Turki Utsmaniyah yang menjadi muara dari seluruh perjalanan proses daulah Islamiyah yang pernah tumbuh di muka bumi ini, maka bermuara kepada Turki Utsmaniyah yang selama 700 tahun terus tumbuh dan berkembang, bahkan memiliki militer yang paling kuat di dunia, memiliki wilayah kenegaraan pada saat itu yang paling besar di muka bumi ini, gitu ya, memiliki standar ekonomi yang sangat kuat pada saat itu, ya. Dan bagi kelompok lainnya yang ingin menjadi penguasa dunia pada saat itu, tentu rumusnya kan harus menghancurkan yang ini, bukan begitu? Ya, sederhananya kan begitu. Nah, ketika ada tujuan besar ini, maka mereka harus mengumpulkan sekutu yang memiliki tujuan yang sama, ya. Oleh karenanya ketika pecah perang dunia pertama itu, sekutu itu kan dipimpin oleh Inggris dan Prancis dengan dukungan penuh pembiayaan oleh kaum Yahudi. Kenapa pembiayaan besarnya kok dari kaum Yahudi? Karena inisiator sekutu itu Inggris dan Prancis, dan mulainya itu dari Inggris, gitu ya, inisiatornya. Nah, di Inggris pada era tersebut, kekuatan ekonomi terbesar yang ada di Inggris saat itu dipegang oleh suatu keluarga kaya raya yang bernama Baron Rothschild. Dan Baron Rothschild ini bisnisnya adalah perbankan, dan sudah. Nah, ini kan perjalanan panjang kan, visi-misi besar gitu ya, dari kelompok-kelompok tersebut. Oleh karenanya, mungkin karena waktunya sudah malam ya, kawan-kawan di sini harus juga mempelajari gitu ya detail-detail ini, karena kalian akan menjadi penggerak-penggerak ya, yang harus paham situasi kondisi dunia hari ini dengan merunutinya sejak masa-masa sebelumnya, sehingga kepahaman-kepahaman ini bisa terbangun. Nah, ketika kelompok yang memberikan dukungan besar ya kepada Inggris dan Prancis pada saat itu, kemudian Zion, yaitu gerakan kepulangan, artinya pada